Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast ini. Pada episode kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu konservasi vegetasi greenbelt waduk berbasis GIS. Sebelumnya, perkenalkan saya Mira Lestari dan teman saya Lestari Purwanti, kami dari kelompok 2, mata kuliah pengelolaan lingkungan terapan dengan Bapak Dr. Tatan Sukika SPMSI selaku dosen pengampu. Sebelumnya izinkan saya untuk berpantun. Pergi ke waduk melihat bambu, air tenang tampak berseri. Mari kita jaga greenbelt selalu agar lingkungan tetap lestari. Semoga pantun tadi bisa menambah semangat teman-teman semua ya untuk tetap mendengarkan podcast ini. Yuk, sekarang kita masuk ke latar belakang. Kenapa sih topik ini penting banget buat dibahas? Ada yang tahu nggak sih kenapa waduk itu penting? Waduk memiliki peran penting sebagai sumber air baku, irigasi, pengendali banjir, dan pembangkit listrik. Namun, ketika vegetasi di sekitar waduk menurun, dampaknya bisa sangat serius, yaitu erosi meningkat, sedimentasi bertambah, kualitas air menurun, dan habitat alami ikut hilang. Karena itulah greenbelt atau sabut hijau di sekitar waduk dibutuhkan sebagai zona penyangga ekologis untuk menjaga fungsi waduk secara berkelanjutan. Oleh karena itulah, Geographic Information System atau GIS di sini diperlukan dalam pemetaan dan pemantauan vegetasi di greenbelt waduk menjadi lebih akurat dan efisien. Adapun tujuan dari pemaparan materi ini yang pertama yaitu menjelaskan konsep greenbelt waduk, yang kedua mendeskripsikan pemanfaatan GIS dalam konservasi vegetasi greenbelt, yang ketiga mengembangkan strategi pengelolaan dan rekomendasi kebijakan. Oke, kalau tadi kita sudah bahas kenapa waduk itu penting, tujuan pemaparan materinya apa, sekarang kita lanjut ke istilah yang jadi fokus utama yaitu greenbelt. Ada yang tahu nggak sih greenbelt itu apa? Greenbelt adalah kawasan vegetasi di sekitar waduk yang berfungsi melindungi kualitas air, mengurangi erosi, dan menjaga keanekaragaman hayati. Dengan kata lain, greenbelt itu bukan sekedar area hijau, tetapi pelindung alami yang menjaga waduk tetap sehat dan tetap bermanfaat bagi masyarakat. Oke, berarti udah paham kan ya? Greenbelt itu apa, fungsinya apa aja. Selanjutnya kita akan bahas jenis vegetasi penting yang ada di greenbelt waduk. Vegetasi ini berperan besar dalam melindungi waduk dari erosi, mengurangi sedimentasi, menjaga kualitas air, dan mendukung keanekaragaman hayati. Pertama, ada pohon lokal berakar kuat seperti beringin. Yang kedua, ada semak dan tanaman penutup tanah seperti lamtoro dan teman-temannya. Yang ketiga adalah jenis vegetasi riparian yang berada di tepi waduk atau sungai seperti bambu, pohon pandan, dan gelagah. Setelah kita memahami apa konsep green belt dan jenis-jenis vegetasi yang ada di sana, selanjutnya kita perlu mengetahui fungsi dan peran GIS dalam konservasi vegetasi green belt dan komponen apa saja sih yang digunakan untuk menjalankan fungsi itu. Di sini GIS memiliki fungsi mulai dari pemetaan tutupan lahan, analisa perubahan vegetasi, penentuan area prioritas, hingga monitoring berkala. Lalu bagaimana sih agar semua fungsi itu berjalan baik? Di sini jawabannya ada pada komponen GIS yang saling terintegrasi, mulai dari perangkat keras seperti komputer, GPS dan drone, ada perangkat lunak seperti ArcGIS atau QGIS, data berupa citra satelit, peta topografi hingga kualitas air, serta sumber daya manusia yang mengoperasikannya dan menganalisisnya. Tanpa komponen ini, peran GIS tidak akan bisa diwujudkan secara nyata. Konservasi vegetasi di kawasan waduk membutuhkan metodologi yang sistematis. Tahapan penelitian ini dimulai dari identifikasi batas kawasan waduk sebagai area studi,
dilanjutkan dengan inventarisasi jenis dan kondisi vegetasi yang ada. Setelah itu dilakukan pengumpulan data spasial dan data lapangan, termasuk tanah, iklim, dan vegetasi. Tahap berikutnya adalah analisis kesesuaian lahan untuk menentukan jenis vegetasi yang tepat dalam rehabilitasi. Hasil analisis ini akan menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi vegetasi lengkap dengan jenis tanaman, lokasi, metode, dan jadwal pelaksanaan. Semua tahapan ini didukung oleh data penting seperti citra satelit, Landsat atau Sentinel, ada digital elevation model untuk topografi, data curah hujan, kualitas air, serta hasil survei lapangan. Integrasi data dan analisis ini memastikan konservasi vegetasi Greenbelt waduk berjalan efektif dan berkelanjutan. Dalam analisis spasial, GIS atau Sistem Informasi Geografis juga menggunakan beberapa teknik penting. Misalnya ada teknik buffer analisis untuk menentukan zona sempadan, lalu overlay analisis untuk menggabungkan informasi tutupan lahan dan kemiringan lereng. Selanjutnya ada NDVI untuk menilai kerapatan vegetasi, serta analisis potensi erosi dan sedimentasi untuk melihat tingkat resiko kerusakan lingkungan. Dari analisis ini dihasilkan beberapa output peta yang mendukung pengambilan keputusan. Peta agroklimat menunjukkan kondisi iklim. Peta elevasi dan kemiringan lereng membantu memahami topografi. Ada peta kondisi vegetasi menampilkan tingkat kesehatan tanaman. Selanjutnya ada peta lahan kritis, menandai area yang perlu direhabilitasi, dan peta prioritas konservasi menentukan zona yang paling penting untuk dilindungi. Dengan integrasi data spasial ini, GIS menjadi alat strategis untuk merencanakan, memantau, dan mengoptimalkan konservasi vegetasi Greenbelt waduk secara berkelanjutan. Selanjutnya, bagaimana konservasi vegetasi Greenbelt benar-benar dijalankan? Jawabannya ada di implementasi. Implementasi dimulai dari langkah sederhana tetapi krusial. Langkah yang pertama itu menanam vegetasi lokal di area kritis. Lalu membuat terasering untuk mengendalikan erosi, menjaga lereng tetap stabil. Tanaman yang sudah ditanam tentu perlu dirawat, bahkan disulam bila ada yang mati. Dan jangan lupa aktivitas masyarakat di sempadan waduk juga harus diawasi agar fungsi ekologis tetap terjaga. Tapi pekerjaan konservasi itu tidak berhenti di sini aja. Setelah kita implementasi, kita perlu monitoring berkelanjutan. Drone digunakan untuk memantau rutin dengan citra udara yang efisien. Analisis data spasial dan citra satelit membantu mengevaluasi perubahan tutupan vegetasi dari tahun ke tahun. Sementara itu, kualitas air dan tingkat sedimentasi dipantau secara berkala untuk memastikan ekosistem waduk tetap seimbang. Dengan kombinasi implementasi dan monitoring ini, Greenbelt waduk bukan hanya deretan tanaman, melainkan benteng ekologis yang menjamin keberlanjutan fungsi waduk bagi lingkungan dan masyarakat. Setelah kita melihat konsep, peran, dan tahapan konservasi vegetasi Greenbelt, kini saatnya melihat bagaimana semua teori itu diterapkan di lapangan. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, mari kita masuk ke sebuah studi kasus. Studi kasus konservasi Greenbelt berbasis GIS ini mengambil studi kasus di Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Waduk ini adalah waduk terbesar di Indonesia, dibangun di aliran Sungai Citarum. Gambar yang ada pada slide ini merupakan kondisi awal Greenbelt Waduk Jatiluhur yang menunjukkan adanya degradasi vegetasi di beberapa area riparian, erosi di lereng, serta meningkatnya sedimentasi di badan waduk. Aktivitas pertanian dan permukiman bahkan mendekati zona sempadan, sementara kualitas air cenderung menurun, terutama saat musim hujan.
Permasalahan utama konservasi di Jatiluhur cukup kompleks, mulai dari kerusakan vegetasi sabuk hijau, alih fungsi lahan menjadi permukiman, hingga aktivitas wisata tanpa zonasi konservasi yang jelas. Ditambah lagi pencemaran, sedimentasi, dan lemahnya partisipasi masyarakat serta kelembagaan dalam menjaga vegetasi ini. Koordinasi dan kebijakan pengelolaan Greenbelt pun masih belum terpadu. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan berbasis data spasial dan ketertiban masyarakat, fungsi ekologis waduk bisa terganggu. GIS hadir sebagai solusi, memetakan kondisi, memantau perubahan, dan menentukan prioritas konservasi. Dengan pendekatan ini, Greenbelt Waduk Jatiluhur dapat kembali berfungsi sebagai penyangga ekologis yang menjaga keberlanjutan waduk. Untuk menghasilkan peta tutupan lahan Waduk Jatiluhur, tim melakukan serangkaian analisis berbasis GIS. Tahap pertama adalah mengolah citra satelit resolusi tinggi seperti SPOT7 dengan koreksi geometrik agar posisi spasial sesuai kondisi lapangan. Setelah itu, citra dipotong khusus pada area waduk dan greenbelt sekitarnya. Tahap berikutnya adalah segmentasi multiresolusi. Dengan teknik ini, citra dibagi menjadi objek-objek homogen sesuai pola tutupan lahan. Hasil segmentasi kemudian diklasifikasikan menggunakan metode berbasis objek, misalnya nearest neighbor atau random forest, sehingga terbentuk kelas tutupan lahan. Bisa terlihat ada vegetasi, hutan primer dan sekunder, hutan tanaman, badan air, permukiman, perkebunan, pertanian, lahan kering, sawah, hingga lahan terbuka. Untuk memastikan hasilnya akurat, dilakukan validasi dengan data lapangan dan confusion matrix. Analisis indeks vegetasi seperti NDVI membantu membedakan area hijau, sementara NDWI digunakan untuk badan air. Di slide ini kita melihat peta tutupan lahan yang merupakan salah satu output dari hasil analisis berbasis GIS. Warna-warna pada peta itu menunjukkan tutupan lahan. Warna hijau menunjukkan area bervegetasi dan hutan. Warna biru menandai badan air waduk. Kuning untuk sawah, coklat untuk lahan terbuka, dan merah menandai permukiman serta area pertanian di lereng curam. Temuan utama dari analisis ini jelas, yaitu pertanian tahunan di lereng curam menjadi sumber terbesar erosi. Foto di slide juga memperlihatkan lahan bertingkat yang rawan longsor, dan peta menegaskan zona kritis ini dengan warna yang kontras. Implikasi konservasinya, yang pertama adalah rehabilitasi vegetasi di lahan pertanian lereng curam untuk mengurangi erosi dan sedimentasi. Yang kedua, memperkuat tutupan hutan dan hutan tanaman sebagai penyangga ekosistem dan kualitas air. Yang ketiga, mengembangkan praktik pertanian konservasi dan agroforestry berkelanjutan. Slide ini merupakan output kedua dari analisis berbasis GIS pada konservasi vegetasi di Greenbelt Waduk Jatiluhur, berupa peta lahan kritis di Das Citarum. Warna-warna pada peta menunjukkan tingkat kekritisan lahan di daerah tersebut. Warna hijau menunjukkan area yang tidak kritis, kuning menandakan potensi kritis, oranye untuk lahan agak kritis, merah untuk lahan kritis, dan merah tua menandai lahan yang sangat kritis. Temuan utama dari analisis ini cukup serius. Subdas Cihaur, Ciminyak, dan Cisangkuy serta Citirik dikategorikan sebagai lahan sangat kritis. Kondisi ini ditandai dengan tingkat erosi yang tinggi, tutupan vegetasi yang rendah, dan kapasitas lahan yang sudah menurun drastis. Foto di slide juga memperlihatkan lereng terjal dengan tanah terbuka, memperkuat gambaran betapa rentannya kawasan ini. Implikasi konservasinya jelas, yaitu prioritas harus diberikan pada rehabilitasi vegetasi di subdas yang sangat kritis.
Caranya dengan menanam vegetasi penahan erosi, seperti pohon berakar dalam dan berkanopi lebar, serta menutup tanah dengan rumput, semak, atau tanaman penutup lahan. Tujuannya adalah untuk mengurangi degradasi lahan, memperlambat erosi, menjaga fungsi hidrologi, dan mendukung keberlanjutan Das Citarum. Slide ini menunjukkan output analisis ketiga dari analisis berbasis GIS berupa peta zona agroklimat di Das Citarum. Klasifikasi warna menunjukkan zona agroklimat di wilayah tersebut. Warna merah menunjukkan zona kering, kuning menandai zona yang lembab, dan biru menandai zona basah dengan curah hujan tinggi. Dari analisis GIS terlihat bahwa bagian barat dan tengah Das Citarum merupakan zona basah dengan curah hujan mencapai 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Temuan ini penting karena curah hujan tinggi berpotensi meningkatkan aliran permukaan dan erosi jika tidak dikelola dengan baik. Foto di slide memperlihatkan lembah hijau berkabut, simbol kondisi lembab yang mendominasi kawasan tersebut. Implikasi konservasi jelas. Pemilihan vegetasi harus disesuaikan dengan kondisi agroklimat. Vegetasi yang toleran terhadap kelembapan tinggi, berakar kuat untuk menahan tanah, serta memiliki tajuk rapat untuk memperlambat aliran air permukaan dan meningkatkan infiltrasi. Prioritas diberikan pada tanaman lokal yang adaptif terhadap curah hujan tinggi. Setelah kita membahas berbagai output analisis GIS mulai dari tutupan lahan, lahan kritis, zona agroklimat, hingga distribusi erosi, semua temuan itu mengarah pada satu kebutuhan, yaitu implikasi kebijakan konservasi yang terarah. Rekomendasi kebijakan untuk Greenbelt Waduk pertama, menetapkan lebar minimum Greenbelt sesuai kemiringan lereng, 30 meter untuk lereng datar, hingga 100 meter untuk lereng curam. Kedua, mengintegrasikan GIS dalam tata ruang dan pengelolaan waduk. Ketiga, mewajibkan rehabilitasi vegetasi di area kritis. Keempat, mengembangkan sistem monitoring berbasis geospasial dengan satelit dan drone. Dan kelima, mendorong konservasi partisipatif melalui insentif lingkungan. Dampaknya jelas, di mana adanya pengelolaan waduk lebih efektif, risiko bencana lingkungan berkurang, dan keberlanjutan sumber daya air meningkat. Konservasi vegetasi Greenbelt bukan sekedar proyek, melainkan investasi jangka panjang untuk lingkungan yang sehat, waduk yang produktif, dan masa depan yang berkelanjutan. Oke, kita sudah sampai tahap kesimpulan dari materi mengenai konservasi vegetasi Greenbelt waduk berbasis GIS ini. Ada 4 kesimpulan utama yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Greenbelt waduk merupakan komponen penting dalam menjaga kualitas air dan stabilitas ekosistem. Yang kedua, GIS merupakan tools yang memberikan dukungan yang kuat untuk pemetaan, analisis, dan pemantauan vegetasi. Yang ketiga, konservasi yang berhasil membutuhkan sinergi antara teknologi, kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Yang keempat, pendekatan berbasis GIS mendukung pengelolaan waduk yang berkelanjutan, adaptif, dan berbasis data. Dari sini lahirlah 3 rekomendasi utama dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Yang pertama, pemantauan vegetasi secara reguler. Ini penting untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan, mengidentifikasi area kritis, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, perkuat koordinasi antar lembaga. Kolaborasi antar pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta akan mempercepat pelaksanaan program konservasi secara terpadu. Yang ketiga, tingkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam GIS dan konservasi lingkungan. Dengan kompetensi yang baik, analisis spasial akan lebih akurat dan pengelolaan lingkungan lebih efektif. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat Greenbelt Waduk bukan hanya sebagai deretan pohon di pinggir waduk, tetapi sebagai pelindung air, penjaga tanah, rumah bagi keanekaragaman hayati, dan investasi lingkungan untuk masa depan. Izinkan saya tutup podcast ini dengan sebuah pantun. Menanam pohon di tepi kali,
tumbuh rimbun di musim semi. Jaga green belt mulai hari ini demi air lestari untuk nanti. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.